Tentunya diawali dari perubahan mindset ya. Cara kita melihat orang juga sudah berbeda, cara kita melihat anak juga sudah berbeda. Dan harapannya hari ini juga Bapak Ibu bisa menemukan itu setelah tahu. Nah, karena memang hari ini kita bicara tentang pengenalan Stipin, kenapa sih harus tes Stipin? Apa sih pentingnya konsep Stipin dalam kehidupan kita? Tapi tidak tertutup kemungkinan juga Bapak Ibu yang mau diskusi ya sudah tes Stipin, ternyata ada hal-hal yang ingin didiskusikan, ada hal yang tidak dimengerti, kurang dipahamin, itu silakan juga diskusi hari ini. Ini yang jadi dasar berpikir, kenapa sih semua orang harusnya sudah tes Stipin? Ada data dan fakta yang ingin saya tunjukkan. Pertama, 75% Indonesia menderita stres karena pekerjaan, kesejahteraan fisik, keluarga, dan sosial. Artinya, 3 di antara 4 orang itu ternyata menderita stres. Yang baik disadari ataupun tidak disadari. Jadi kalau kita jumpa sama orang, ada 4 orang di depan kita, 3 di antaranya sedang mengalami stres. Penyebabnya banyak. Bisa macam-macam. Ada yang karena pekerjaannya, stres karena tekanan. Ada yang tentang kesejahteraan fisiknya, ya membandingkan dirinya sama orang lain udah punya apa, dia masih pencapaiannya tidak seperti orang lain. Bisa juga karena keluarga dan tuntutan sosial dan segala macam. Dan pada umumnya karena tidak mengenal diri sendiri. Kecenderungan stres itu lebih banyak diawali dengan tidak mengenal kesejatian diri sendiri. Belum lagi semakin kemari angka perceraian di Indonesia terus naik ya. Dan terakhir kali naik 20%, 2021 sampai 2022. Naik 20%. Nah, dari data tersebut 63,41% itu karena masalah perselisihan dan pertengkaran karena miskomunikasi, karena tidak saling memahami. Baru selebihnya karena masalah materi. Ya, karena masalah materi. 87% mahasiswa Indonesia ngerasa salah jurusan hasil dari sebuah lembaga yang fokus kepada pendidikan. Jadi ternyata di riset mahasiswa semester 1 dan semester 2 itu diambil, tahun pertama dan tahun kedua itu diambil datanya, disebarkan kuesioner. Ternyata 87% dari mereka merasa kalau mereka tuh nggak nyaman dengan pilihan jurusan yang sedang dijalani. Banyak faktor. Kok tiba-tiba mereka yang pilih, tapi setelah dijalani kok ngerasa nggak nyaman. Nah, ternyata ketika proses pemilihan itu lebih banyak atau dominan karena masalah ikut-ikutan. Karena nggak paham tentang diri sendiri, nggak paham tentang bakat atau kemampuan, atau tidak percaya diri karena tuntutan lingkungan juga, atau bisa jadi pilihannya karena tuntutan orang tua, atau bisa jadi karena masalah gengsi, dan banyak ya. Dan sampai akhirnya mereka menyadarin kok aku nggak nyaman ketika menjalanin atau kuliah dengan jurusan ini. Akhirnya apa? Mereka mencoba peruntungan lagi di tahun depan. Ya. Bisa jadi peruntungannya tepat sesuai dengan maunya mereka, tapi bisa jadi ketika mereka tetap tidak tahu tentang kelebihan mereka, mereka akan mengulangi lagi tuh. Nggak nyaman lagi, nyoba lagi, nggak nyaman lagi. Ya. Yang dirugikan tidak hanya uang, tapi waktu juga. Waktu yang seharusnya bisa mereka pakai untuk terus berkembang, tapi mereka ngulangin lagi tuh. Jadi kayak ada waktu yang sia-sia mereka jalanin. Berawal dari apa? Dari ketidakpahaman tentang diri mereka sendiri. Nah, ini data terakhir juga yang saya kutip dari sebuah jurnal. 1 dari 20 remaja mengalami gangguan jiwa, baik disadarin ataupun tidak. Ya. Dari jurnal tersebut juga didapat bahwa permasalahan yang paling besar itu karena masalah pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua seperti apa? Yang paling dominan karena pola asuh orang tua yang otoriter, yang terlalu memaksakan kehendak kepada anaknya. Dan ternyata satu lagi, karena terlalu melonggarkan. Gaya pengasuhan yang terlalu permisif. Semua diserahkan ke anak. Ternyata tidak benar juga. Ya, pola asuh yang terlalu membebaskan anak. Tetap peran orang tua adalah mengarahkan. Tapi mengarahkan yang seperti apa?
itu yang harus dipastikan, mengarahkan tapi anaknya juga tetap nyaman. Nah, selain itu juga kebanyakan gangguan jiwa atau permasalahan kejiwaan itu muncul karena tidak adanya rasa bersyukur. Otomatis rasa syukur itu muncul ketika dia sadar apa yang menjadi kelebihan dia. Kalau dia nggak tahu apa yang harus disyukuri, apa yang menjadi kelebihan dia, atau selalu membandingkan dirinya dengan orang lain, jadi wajar. Kalau ini juga jadi cikal bakal problem gangguan kejiwaan atau gangguan mental. Nah, ini data-data yang data dan fakta yang sedang terjadi di sekeliling kita. Nah, ini harus kita pahamin juga. Harus jadi bahan evaluasi bagi diri kita sendiri. Nah, sama, ini selalu jadi ini kita ya di komunitas Tipin, selalu jadi bahan perenungan muhasabah diri ya. Kita ngambil ilustrasinya seperti sebuah bibit. Kita berandai-andai dulu nih. Andai kata nih saya punya bibit unggulan, bibit yang sangat saya sayangin dan ini sangat berharga bagi saya. Saya letakkan di sebuah kotak yang sangat bagus. Nah, terus saya serahkan, anggap aja Bapak Ibu orang yang sedang berada di hadapan saya. Terus saya bilang, Pak, Bu, saya minta tolong karena saya ada tugas di luar negeri, mungkin beberapa tahun ke depan, saya nggak bisa jaga bibit ini. Ya, saya minta tolong menitipkan bibit ini. Tapi tentunya bibit ini kalau nggak segera ditanam, ini akan mati. Ya, bibit ini sangat berharga bagi hidup saya. Lantas Bapak Ibu menerimanya, menerima amanah ini. Oke, Coach Herdian, saya terima bibitnya. Saya akan rawat bibitnya. Pokoknya Coach Herdian begitu nyampe balik lagi kemari, nanti akan mendapatkan bibit ini sudah menjadi sesuatu. Anggap aja seperti itu Bapak Ibu menerima semua amanah ini. Nah, yang jadi pertanyaan kira-kira setelah mendapatkan bibit itu, bibitnya mau ditanam kemana? Boleh share ke saya dulu di melalui kolom chat. Kira-kira bibitnya mau Bapak Ibu tanam di mana? Ini seringkali cenderung ketika saya buat pertanyaan dan saya tanya langsung kepada orangnya, biasanya akan langsung jawab, ini pada umumnya nggak semuanya ya, akan langsung jawab, saya akan tanam di depan rumah. Ya, lebih praktis ya, lebih mudah menjaganya. Itu jawabannya kemudian ketika saya tanya, kenapa Pak? Saya akan tanam di depan rumah. Ya, lebih mudah menjaganya. Lebih simpel. Terus saya mulai tanya lagi. Ya, sama kayak yang sudah dijawab Bapak Ibu semua. Bibitnya apa dulu? Ketika saya tanya, Pak, bibit yang saya kasih itu adalah bibit kurma. Kira-kira di halaman rumah Bapak, itu tumbuh nggak bibit kurmanya? Mulai mikir, dan jawaban mulai beragam lagi. Ada yang bilang, waduh, kenapa nggak bilang dari awal? Coach, ya. Kalau dari awal saya tahu kan saya akan cari tempat yang baik sesuai dengan bibitnya. Lah orang Bapak nggak nanya, saya bilang gitu aja kan. Cuman ada juga yang jawab, tumbuh katanya. Kalaupun bibit kurma di tempat saya tumbuh. Terus saya tanya lagi, kalaupun tumbuh Pak, apakah sesuai dengan kurma yang ada di padang pasir, di lingkungan yang optimal untuk tumbuh kurmanya? Nah, mulai dia mikir ya. Agak susah samanya Pak. Mungkin dia bisa tumbuh, tapi nggak ada buahnya, atau ada buahnya, tapi jarang, dan kecil-kecil, atau bisa jadi buahnya besar seperti kurma di padang pasir, tapi tidak semanis kurma di padang pasir. Kalau misalnya dalam kondisi seperti itu, Bapak Ibu tetap menanamnya tanpa mengetahui bibit kurmanya, dan hasilnya adalah bibit tersebut tidak hidup, bahkan mati sia-sia, membusuk tuh bibit. Terus saya pulang, saya tanya, Pak, Bu, mana pohon yang saya titipkan? Atau mana bibit yang saya titipkan? Sudah jadi apa? Terus Bapak Ibu bilang, ya sebulan dari situ ternyata bibitnya mati. Jadi nggak ada yang nampak Coach Herdian. Nah, wajar nggak Bapak Ibu? Saya yang udah wanti-wanti dari awal bahwa ini penting, ini istimewa bagi saya.
Saya titipkan ke Bapak Ibu dan Bapak Ibu menerima amanah, dan ternyata bibit itu mati, membusuk. Wajar nggak kira-kira kalau saya marah? Ini penting banget bagi saya nih. Wajar. Padahal kalau Bapak Ibu dari awal mencari tahu aja apa bibitnya, berawal dari tahu apa jenisnya, itu akan jauh lebih mudah untuk menentukan di mana atau bagaimana tanah yang paling optimal supaya itu tumbuh. Apakah harus bawa ke wilayah persawahan, misalnya di kaki gunung, atau jangan-jangan lebih bagus ya di pinggir pantai, atau malah bisa jadi di tempat di halaman depan rumah, tapi lingkungannya dikondisikan supaya ini bibit ini bisa tumbuh optimal sesuai dengan kebutuhannya. Kejadian ini juga sama, Bapak Ibu. Kita semua manusia itu ada di dunia, semua memegang amanah atau memegang atau menerima titipan semua. Tidak ada satupun yang punya kita. Siapa yang menitipkan? Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Sadar nggak kita kalau istri, suami, anak, orang tua, bawahan kita, dan siapapun yang ada di sekeliling kita itu semua adalah titipan. Yang kalau kita nggak cari tahu dari awal, kita perlakukan dia suka-suka kita. Semudah-mudahnya kita gitu. Kita memperlakukan kayak nggak ada effort. Syukur-syukur perlakuan kita itu pas. Tapi sifatnya akan sangat gambling ya. Pertaruhannya besar kalau ternyata tidak pas. Orang-orang yang ada di titipan kita, anak misalnya. Anak yang tadi berasal dari surga, ternyata setelah Allah titipkan anak sama kita, setelah Tuhan titipkan anak sama kita perlakukan tidak mencari tahu dia ini sebenarnya bakatnya apa, kelebihannya apa, cara komunikasi terbaiknya apa. Kita paksakan kemauan kita ke dia, akhirnya ini anak tumbuh dengan stres, tumbuh dengan gangguan mental, ya, tumbuh dengan ketidaknyamanan, semuanya ngerasa terpaksa. Ya, alih-alih dia bisa menjalani hidup dengan optimal, tapi akhirnya dia menjalani hidup dengan penuh beban. Ya. Dan ekspresi dari orang yang mengalami gangguan kejiwaan itu atau gangguan mental itu macam-macam, ya. Bisa jadi nanti dia ketemu sama lingkungan yang merusak dia, dan akhirnya hal-hal negatif yang sering dia lakukan, dosa yang lebih banyak dia lakukan. Allah sudah menitipkan kita anak, tapi malah kita tidak menjaganya. Malah kita jadikan secara tidak sengaja ini anak-anak yang berpotensi negatif, berpotensi tidak baik untuk lingkungan yang lain. Maka sama tuh kayak kita. Wajar banget kalau Allah sebagai penitip yang menitipkan sesuatu ke kita itu ngerasa atau marah. Kenapa kita enggak? Iya. Kenapa kita tidak melaksanakan dengan baik? Kenapa sih enggak kita cari tahu dulu? Ini anak, ini orang tua, atau ini istri, itu jenisnya apa? Bagaimana cara kita memahaminya? Bagaimana cara kita menyikapin? Perlu nggak ini anak belajar, itu ditemenin. Jangan bandingkan dengan kita. Jangan mentang-mentang dulu kita kalau belajar perlu rame-rame, terus kita nganggap anak kita juga seperti itu. Belum tentu. Karena kebutuhan orang ternyata beda-beda. Yang akhirnya kalau kita paksakan, rasa tidak nyaman yang muncul. Ya. Cari tahu dulu apa genetiknya. Terus perlakukan dia sesuai dengan genetiknya, sesuai dengan kebutuhannya. Sama satu, ilustrasi lagi ya. Ilustrasi yang paling sering disampaikan selain bibit juga. Ada sebuah perlombaan, ada sebuah olimpiade dengan berbagai macam jenis perlombaan. Perlombaan pertama, lomba terbang. Ya. Lomba terbang, pesertanya ada gajah, ada elang, terus ada lumba-lumba, sama ada monyet.
Kira-kira kalau 4 hewan itu menjadi peserta, siapa yang menang Bapak Ibu? Ada elang, ada gajah, ada lumba-lumba, ada monyet. Lombanya lomba terbang. Ya, jawabannya mudah sekali ya. Udah pasti elang. Kayak manapun ceritanya sudah pasti elang. Anak SD pun ditanya udah tahu. Nah, kalau ternyata siapapun yang menjadi juara di lomba terbang itu akhirnya membuat kita menjudge, menilai bahwa itulah pemenangnya, itulah orang terbaik, itulah juara sejati. Kalau itu yang kita jadikan standar, maka seumur hidup monyet, gajah, dan lumba-lumba ngerasa kalau dirinya itu pecundang seumur hidup. Merasa dirinya bukan siapa-siapa. Akan terus merasa kalau Allah atau Tuhan itu tidak adil. Kenapa ya Allah nggak kau buat aja seluruh hewan ini itu ada sayapnya supaya kami juga bisa jadi pemenang. Kalaulah seperti itu. Padahal kalau mau dibuat perlombaan satu lagi nih, perlombaan berenang misalnya, peserta yang sama udah pasti lumba-lumba yang menang. Atau misalnya lombanya lomba manjat, udah pasti yang menang itu monyet. Atau kalau mau lombanya lomba kuat-kuatan tenaga, ngangkat balok misalnya, udah pasti pemenangnya itu gajah. Jadi wajar, karena kita tidak paham, akhirnya kita paksakan anak kita ngikutin lomba yang bukan jalur terbaik dia, bukan kelebihan dia. Kalau akhirnya dia selalu ngerasa kalah, selalu ngerasa tidak mampu, dan ngerasa seumur hidup bodoh, wajar kalau akhirnya dia tumbuh akan tidak percaya diri, akan mengalami gangguan kecemasan, ya mental illness dan segala macam lah yang mungkin sering kita dengar akhir-akhir ini ya. Jadi kalau mau tahu ini anak ini orang bagusnya ikut perlombaan apa, cari tahu dulu kelebihan dia apa. Pahami dulu kelebihan dia apa. Nggak usah jauh-jauh ke orang, kadang-kadang kita juga nggak ngerti tentang diri kita sendiri. Saya 38 tahun masih kebingungan ya, dan selalu membandingkan diri sama orang lain. 2018 saya kenal Stephen. Sebelum itu saya selalu membandingkan kenapa ya, saya seperti tidak punya skill. Apa memang ada orang-orang yang seperti saya? Saya mikirnya gitu. Kalau memang ada berarti Allah nggak adil. Dalam pikiran saya pada saat itu. Saya mencoba untuk olahraga. Saya bisa tapi nggak pernah termotivasi untuk bisa jadi ahli di situ. Musik, saya butuh effort besar untuk bisa belajarnya. Apalagi akademis lumayan, tapi ya ada orang yang lebih pintar lagi dari saya, banyak. Dan ketika saya kenal Stephen sebagai wasilah, jalan dari Tuhan, jalan dari Allah, akhirnya saya bisa menyadarin bahwa ada hal-hal yang selama ini nggak saya anggap kelebihan, ternyata di Stephen itu adalah kelebihan. Apa contohnya? Pembelajar. Dari dulu saya sangat suka atau sangat penasaran ketika ada hal baru. Ya, di saat anak-anak SMP pada saat itu kerjanya main sepeda, di zaman saya ya, kalau sekarang udah jarang. Saya malah pulang sekolah setiap hari itu mampirnya ke perpustakaan daerah. Aneh, udah pasti aneh banget. Orang pada main sepeda, saya mampirnya pulang sekolah jalan kaki, jaraknya lumayan jauh. Ya, jalan kaki saya perpustakaan daerah dulu, pinjam 3 buku, baru jalan lagi ke Simpang sekitar 1 kilo, baru di situ ada angkot, saya pulang ke rumah. 3 kali 1 minggu itu 2 atau 3 kali saya selalu ke perpustakaan daerah untuk nukar buku. Ternyata pembelajar itu juga sebuah kelebihan. Nah, setelah kenal Stephen saya jadi tahu, oh ini ternyata kelebihan dan ini juga punya potensi untuk bisa berbuat kebaikan, ya, menjadi seorang pembelajar. Ya. Yang udah pasti nggak mungkin kita berharap orang bisa sukses di semua bidang. Kalaupun bisa kita paksakan, akan banyak luka yang akan terjadi. Bicara Stephen, kita juga bicara tentang persiapan. Sama filosofinya ketika pasangan muda, itu istrinya sedang hamil,
hampir rata-rata ketika saya tanyakan, apakah melakukan USG, semua hampir rata-rata jawabnya iya. Walaupun bukan khusus mengetahui jenis kelamin, tapi mau tahu kondisi janin pada saat itu. Supaya apa? Supaya tahu persiapan apa yang harus dilakukan. Misal kalau ada kondisi janin ternyata kurang berat, ya. Kalau kurang berat berarti dokternya tahu tuh harus ngasih vitamin apa, atau orang tuanya, ibunya harus makan apa supaya anaknya juga bisa cukup beratnya. Nah, atau misalnya lingkar kepala belum cukup nih, harus dikasih vitamin lagi. Jadi jangan nunggu ada masalah dulu di anak, ada kendala dulu di pasangan, baru tes tipin. Kenapa? Jauh lebih mudah kita mengantisipasi atau mempersiapkan daripada kita mengobatin. Kalau sudah terjadi luka, sudah terjadi masalah, untuk menetralisir atau untuk mengobatinya, itu butuh waktu lebih panjang. Saya kebetulan hari ini, tadi pagi itu dapat kasus orang tua yang bawa anaknya sudah dalam kondisi bermasalah. Jadi sosialisasi anaknya jelek banget. Bahkan anaknya ketika saya tanyai aja, itu matanya nantang. Matanya bukan mata bersahabat. Padahal dari hasil tesnya, ini anak sangat punya potensi untuk empati dan simpatinya kuat. Tapi empati simpati itu udah nggak nampak lagi. Ya. Permasalahan karena kedua orang tuanya divorce atau bercerai pada saat dia umur 6 tahun. Sekarang umurnya udah 18 tahun. Bayangkan aja 13 tahun dia ngerasakan atau kondisi perceraian orang tua itu menghantui dia. Selama 13 tahun dia ngerasa orang tuanya nggak sayang sama dia. Kenapa harus pisah? Selama 13 tahun dia selalu nyarahkan orang tuanya. Dan nggak dapat penjelasan apa-apa. Padahal kalau dari dulu saja tahu bahwa ini anak mesin kecerdasan feeling, ya, kalaupun tetap keputusannya bercerai, orang tuanya tahu antisipasinya. Apa yang harus pendekatan seperti apa yang harus dilakukan kepada anak feelingnya supaya ini tidak menjadi luka yang bertambah besar. Kalau sekarang saya bilang sama orang tuanya, kalau sekarang kondisinya kita berharap tiba-tiba dia berubah kayak dulu, itu agak susah, Bu. Sekarang kondisinya dia butuh profesional untuk bisa mendampingi dia. Ibu perlu waktu dan kesabaran lagi untuk meriset mentalnya yang sedang ngerasa terluka. Dan itu bisa jadi butuh bertahun-tahun lagi. Efek dari 13 tahun, nggak mungkin 1-2 hari tiba-tiba dia berubah, enggak. Cuman setidaknya setelah tes tipin, orang tuanya tahu akar masalahnya apa, dan bisa melakukan treatment-treatment ringan untuk memperbaiki atau untuk merubah kondisi lingkungan. Mudah-mudahan dengan kesabaran orang tua dan pendekatan sesuai dengan kebutuhan feelingnya, bisa lebih mudah untuk mengkondisikan. Jadi saya selalu sampaikan kepada siapapun, jangan nunggu ada masalah dulu. Jauh lebih susah ngobatin daripada mempersiapkan atau mengantisipasi. Nah, bicara persiapan juga. Nah, terus apa sih yang dibilang Stephen tadi? Dari tadi saya menyebutkan Stephen itu apa sih sebenarnya? Jadi sebenarnya Stephen itu sebuah konsep. Apa itu Stephen Brain? Sebuah konsep untuk mengenali atau mencari tahu belahan otak dominan seseorang dan lapisan otak dominan seseorang. Di mana kita percaya Allah atau Tuhan itu sudah membuat sistem di dalam tubuh kita ini, itu otak sebagai pusat. Jadi semua apapun yang terjadi di tubuh kita itu selalu diawali dari otak sebagai pusat kendali. Maka mencari tahu cara kerja otak, mencari tahu dominan belahan otak, itu akan mempermudah kita mengetahui karakter atau kecenderungan-kecenderungan sifat, atau kecenderungan-kecenderungan potensi yang dimiliki. Caranya gimana? Salah satunya dengan sidik jari.
karena kita sifatnya biometrik, selain sidik jari juga bisa retina mata dan DNA. Tapi tentunya yang paling ekonomis, yang paling populer sekarang dengan sidik jari. Nanti dari sana akan diketahui belahan otak dominan seseorang dan lapisan otak dominan seseorang. Nah, ya. Dimana dari teorinya Carl Gustav Jung, terus Ned Herman sama Paul MacLean, kita punya 5 belahan otak, ada limbik kiri, kiri bawah, limbik kanan atau kanan bawah, ada kiri atas dan kanan atas, atau bahasanya neokortek kiri dan neokortek kanan, dan terakhir ada otak tengah. Semuanya, kelima-limanya ini di manusia semuanya berfungsi. Tapi ada satu yang paling aktif. Nah, yang paling aktif atau yang paling dominan itu yang akhirnya jadi pemimpin di sistem otak kita. Misalnya nih, dari hasil tes Tipin, hasil saya intuiting introvert itu artinya dominan atau otak yang paling aktif di saya itu otak kanan atas saya. Nah, ada apa di otak kanan atas? Nah, jadi dari fungsi utama otak kanan atas itu yang nanti membuat fungsi-fungsi itu jadi dominan dan akhirnya menunjukkan karakter dan sifat atau potensi saya. Dari hasil tes Tipin juga itu bisa diketahui lapisan otak dominan saya, di mana di antara 5 belahan otak ini 4 di antaranya itu ada lapisan. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat ya. Ada limbik kiri, limbik kanan, neokortek kiri, neokortek kanan, bagian dalam sama bagian luar. Itu berbeda warna kalau kita scan. Nah, ada manusia yang dominan lapisan dalam, ada manusia yang dominan lapisan luar. Nah, lapisan ini gunanya untuk mempermudah kita melihat kecenderungan sumber motivasinya lebih sering dari luar diri, dari lingkungan, ataupun dari dalam. Nah, orang yang dominan lapisan dalam itu cenderung lebih keras kepala, karena dia lebih tahu apa yang dia mau. Sumber stimulinya dari diri dia, nggak gampang dipengaruhi, agak susah dikasih masukan. Tapi kalau sudah punya keinginan, sudah punya tekad, ini akan kuat sekali. Dia akan capai keinginan tersebut. Berbeda dengan orang yang dominan lapisan luar. Orang yang dominan lapisan luar itu cenderung lebih gampang terstimuli oleh lingkungan. Itu yang membuat dia gampang dikasih tahu, gampang ikut teman-temannya, gampang ikut lingkungan, ya, dan cenderung suka berubah sesuai dengan lingkungan pada saat itu. Orang yang dominan lapisan dalam kita sebut drive-nya introvert, orang yang dominan lapisan luar kita sebut drive-nya extrovert. Tapi yang perlu saya disclaimer dulu, introvert extrovertnya Stephen itu berbeda dengan introvert extrovertnya psikologi umum. Ya. Introvert extrovertnya Stephen itu bukan mau mengkoreksi teorinya psikologi umum ya. Karena kita membicarakan hal yang berbeda. Introvert extrovertnya Stephen cuma menunjukkan sumber stimuli dominan dari mana. Dia tidak ada sifat di situ. Nah, kalau sifat itu melekat kepada belahan otak dominan. Saya dan Solver Perry, kalau Bapak Ibu kenal dengan Solver Perry ya, itu sama-sama otak dominannya kanan atas. Tapi saya introvert, saya lebih aktif lapisan dalam, sedangkan Solver Perry itu lebih aktif lapisan luar. Dari sumber stimuli yang berbeda itu akhirnya, walaupun sama-sama intuiting, kami punya kekhasan atau keunikan masing-masing. Nah, tuh, apa yang bisa didapat dari belahan otak tersebut? Pertama, kita bisa dapat bakat atau potensi. Kita bisa tahu karakter atau kepribadian. Ya. Otomatis dari hal tersebut akan lebih mudah untuk menentukan penjurusan sekolah. Karena ada kecenderungan-kecenderungan sifat atau kecenderungan-kecenderungan bakat yang mempermudah kita ketika kita masuk ke jurusan itu akan lebih optimal. Menentukan profesi atau karir, cara belajar juga. Mungkin kalau Bapak Ibu kenal ada visual, auditori, kinestetik, ini anakku kira-kira cara belajarnya visual, auditori, atau kinestetik ya. Nah, dari kecenderungan belahan otak dominan, kita bisa juga mengetahuinya. Atau ini orang perlu belajarnya ditemenin atau dibiarkan aja. Beda tuh, nggak semua cara belajarnya sama. Atau ada orang yang belajarnya deduktif, jadi begitu dia dapat informasi langsung buat kesimpulan, setelah itu baru dijabarkan. Ada yang model seperti itu juga. Nah, cara komunikasi juga. Apakah perlu straight to the point ngomongnya, atau kita lebih efektif dengan bahasa sindiran?
atau dengan membuat ilustrasi supaya informasi ini gampang dipahami. Cara komunikasi. Dari situ juga kita bisa menentukan pasangan ideal. Pasangan ideal menurut konsep Stipin. Dan banyak lagi informasi yang bisa kita dapatkan. Nah, tes Stipinnya di mana? Ya, bisa dilakukan di promotor-promotor Stipin brand berlisensi ya. Mungkin orang-orang yang mengundang Bapak Ibu di sini. Nah, saya ceritakan sedikit ada apa sih di masing-masing belahan otak supaya Bapak Ibu juga bisa gampang memahami ya. 5 belahan otak tersebut ada limbik kiri namanya. Nah, limbik kiri pertama ada apa di limbik kiri? Pertama ada talamus, talamus pusat koordinasi panca indera. Jadi melihat, mendengar, mengecap, mencium dan meraba itu talamus yang ngatur. Ada hipokampus juga pusat ingatan, dan otak kiri bawah itu ada sistem distribusi energi di situ yang berhubungan langsung dengan otot merah. Itu makanya orang-orang yang dominannya atau orang-orang yang dominan aktif kiri bawahnya cenderung akan sangat mempergunakan panca inderanya ketika mengolah informasi. Itu yang membuat dia cenderung akan sangat mempertimbangkan apa yang dia lihat. Kalau nggak dia lihat langsung, itu cenderung tidak percaya. Orangnya sangat faktual. Nah, itu yang membuat dia juga sangat memperhatikan penampilan. Menilai orang casingnya dulu. Ya. Untuk anak-anak yang sensing biasanya akan lebih nyaman dia belajar kalau jumpa sama guru yang keren, guru yang wangi, guru yang rapi. Nah, masih di limbik kiri juga karena ada hipokampus, itu yang membuat dia lebih gampang mengingat sesuatu atau memorinya kuat. Makanya cara belajarnya juga supaya lebih mudah, itu diawali dengan menghafal aja dulu. Nggak usah fokus sama pemahaman, tapi fokus aja sama hafalan, karena itu lebih mudah bagi dia. Karena itu lebih mudah sama dia, itu akan lebih gampang membuat dia percaya diri. Terus, karena di situ ada sumber distribusi energi juga, itu yang membuat orang-orang dominan kiri bawah, itu cenderung punya tenaga lebih kuat. Atau Bapak Ibu, kalau ngelihat ada anak-anak yang nggak gampang capek, bergerak aja baterainya susah lowbat misalnya. Nah, bisa jadi itu kecenderungan anak-anak sensing. Yang kalau kita tahu anak kita sensing, jangan dibatasin geraknya. Justru itu stimuli paling bagus untuk mengoptimalkan kemampuan otak. Itu sensing ya. Terus ada orang dominannya di kiri atas. Di kiri atas ada lobus frontal. Lobus frontal itu pusat logika, pusat rasional, pusat hitung-hitungan, pusat analisa. Ya. Itu kenapa orang dominan kiri atas itu cenderung suka berpikir, orang yang analitis dan akan kelihatan lebih pintar. Kenapa saya bilang kelihatan pintar? Ya, kelihatan cerdas. Karena kita yakin sebenarnya semua orang itu cerdas, semua orang itu pintar. Tapi kenapa kok thinking akan kelihatan lebih pintar? Karena dorongan untuk berprestasi, dorongan untuk mengalahkan, dorongan untuk berkompetisi, itu alamiah ada di orang dominan kiri atas. Jadi nggak heran dorongan alamiah untuk berprestasi akademis yang baik, itu punyanya anak-anak thinking. Terus ada orang dominannya di kanan atas. Di kanan atas ada lobus occipital, cara pekerjanya interpretasi visi. Cara kerja interpretasi visi itu akan menghasilkan kreativitas, inovasi. Itu yang membuat punya kemampuan berpikir jangka panjang, punya kemampuan imajinatif. Ya, itu intuiting. Terus ada orang dominannya di kanan bawah. Kanan bawah ini ada amigdala di situ. Amigdala ini pusat kontrol emosi seseorang. Yang kita sebagai manusia kalau sedang jatuh cinta, sedang ngerasa sedih, sedang ngerasa marah, bahagia, ceria, itu sedang aktif amigdalanya. Nah, apalagi dia yang dominannya di kanan bawah. Itu yang membuat perasaannya, emosinya lebih sensitif. Ya. Lebih perasa dia, lebih gampang terbawa perasaan. Nama mesin kecerdasannya kita sebut feeling. Ya, kata kuncinya ada di emosi dan hubungan. Anak-anak feeling terdorong untuk berinteraksi.
terdorong untuk ngobrol. Nggak bisa hidup kalau nggak ada orang lain. Nah, itu feeling. Terus ada orang dominannya di otak tengah. Otak tengah ini salah satu fungsinya adalah otak penghubung. Ya. Itu yang membuat dia bisa mengakses semua potensi. Potensi sensing, thinking, intuiting, dan feeling bisa diaksesnya. Ya, dengan kata lain, dia serba bisa, tapi kemampuannya setengah-setengah. Itu yang membuat orang otak tengah cenderung reaktif. Kenapa? Karena bisa dibilang otak tengah itu sebagai pintu gerbangnya otak. Jadi apapun sebelum masuk ke otak, itu masuk ke otak tengah dulu. Itu yang membuat ketika dia dominan, maka dia akan langsung reaktif, akan langsung memberikan reaksi. Itu mesin kecerdasan yang kita sebut insting. Nah, seperti penjelasan di awal, untuk kiri bawah, kanan bawah, kiri atas, kanan atas itu ada lapisannya, sedangkan otak tengah sendiri yang nggak ada lapisannya. Nah, akhirnya walaupun sama-sama sensing, tapi ada yang dominannya di bagian dalam, kita sebut dengan sensing introvert, ada yang dominannya lapisan luar, kita sebut sensing extrovert. Begitu seterusnya dengan thinking, intuiting, sama feeling. Masing-masing ada introvert, ada extrovertnya. Cuman otak tengah sendiri yang tidak ada introvert, extrovert. Nah, apa yang membedakan yang paling signifikan, introvert sama extrovert? Ya. Orang dengan drive introvert itu cenderung sumber stimuli dari dalam, itu yang membuat dia gampang tertantang sama sesuatu. Jadi setiap melihat sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang mengancam, ini akan langsung diterjemahkan sebagai sebuah tantangan untuk ditaklukkan. Berbeda dengan orang dengan drive extrovert, itu yang sumber stimuli dari lingkungan, akhirnya membuat dia gampang menerima semua informasi. Ya. Maka kalau dia fokus dengan kenikmatan, itu bisa mengoptimalkan potensinya. Kalau dia fokus dengan hal positif, misalnya ketika ngerjain sesuatu, dia harus dapat dulu kenikmatan apa yang bisa dirasakannya ketika dia berhasil. Nah, kalau dia udah tahu kenikmatan apa yang dia dapat, dia cenderung akan mengeluarkan semua potensi. Tapi kalau di awal dia sudah dapat ketakutan, itu cenderung orang dengan drive extrovert dia akan berhenti di situ. Dia nggak akan coba untuk menaklukin. Nah, maka dari introvert extrovert ini juga kita bisa memformulasikan cara memotivasi yang efektif untuk satu manusia dengan manusia lain ternyata berbeda. Ada yang efektif ditakut-takutin atau lebih sering cerita punishment. Ada anak atau orang yang nggak efektif kalau sering cerita punishment. Justru efektifnya sering-sering cerita reward. Cerita atau diiming-imingin sesuatu. Nah, kalau kita bisa paham aja dengan introvert extrovert atau kita tahu ini anak efektifnya diancam atau dibanding-bandingkan, yang satu lagi anak kita lebih cocok atau lebih pas kalau kita fasilitasin misalnya. Kita carikan lingkungan-lingkungan yang betul membuat dia bisa percaya diri. Karena orang dengan drive extrovert ya, itu lebih gampang tersugesti. Ya, misalnya nih kalau kita punya anak yang dengan drive extrovert, secara potensi sebenarnya dia pintar, tapi kalau terus-menerus kita bilang kalau dia bodoh, lama-lama dia akan percaya. Karena sumber stimuli dari luar itu lebih gampang masuk ke dia. Nah, bahkan kalau di awal dia nggak punya kemampuan, tapi kalau kita stimuli positif terus, dia cenderung akan lebih percaya diri. Itu kenapa cara memotivasinya untuk orang extrovert difasilitasin. Dia butuh support system. Nah, kalau mau kita analogikan, orang dengan drive introvert, itu seperti keledai bergerak ketika dicambuk. Nah, itu drive-nya introvert. Tapi kalau keledai bergerak karena diiming-iming normal, itu cara kerja atau cara stimuli atau cara menggerakkan orang dengan drive extrovert. Nah, dari sana sudah jelas berarti manfaatnya apa. Kenapa sih harus tes tipin? Nah, manfaatnya apa? Mengenali potensi genetik diri dulu. Kita kenal diri, maka kita akan jauh lebih gampang bersyukur, akan lebih gampang nyaman, baru kita bisa bergerak ke orang lain, memahami orang lain. Ya, mengetahui karakter kepribadian, pengasuhan dan pendidikan anak juga lebih gampang, lebih tepat. Kadang-kadang beberapa orang tua ngerasa kalau dia kenal banget sama anaknya. Dia ngerasa aku nggak butuh tools apapun.
Aku sudah kenal dengan anakku baik, anakku sopan. Ya. Ya, sama kayak tadi saya ada baca sebuah cerita ya di sosial media, kisah nyata katanya seorang psikolog klinis anak itu nge-share ketika ada seorang ibu klien dia nyampaikan anaknya yang SMP kelas 1 itu sudah berkali-kali melakukan hubungan badan dengan pacarnya. Ketahuannya dari mana? Ketahuannya dari WA. Jadi ketika anak ini ketiduran depan pintu, terus orang tuanya mencoba untuk beresin karena berserak di situ di depan TV-nya. Nah, ketika diambil HP, rencananya mau dimatiin kan, tapi masuk tuh WA dari pacarnya. Nah, kok WA-nya agak beda, bukan WA anak-anak remaja biasa. Ternyata setelah dibaca, WA-nya WA mesum semua, yang nggak cocok banget di anak umur SMP. Nah, di sini orang tuanya betul-betul hancur ya. Dia tanya sama anaknya, dia interogasi anaknya, ternyata sudah berkali-kali berhubungan badan. Orang tuanya shock. Kenapa shock? Karena selama ini anaknya dikenalnya sopan, nggak macam-macam, nggak tukang ngelawan, baik, ya. Ibadahnya juga bagus. Dia ngerasa ini anak bisa ditinggalin. Jadi kebetulan kedua orang tuanya orang tua bekerja, sehingga waktunya sama anak sebenarnya nggak banyak. Yang dia lihat adalah orang anaknya nggak pernah ngelawan, orang anaknya nurut, maka ini anak bisa dilepasin. Ternyata enggak. Ternyata enggak. Ternyata dia nggak kenal sama anaknya sama sekali. Nah, apa yang sudah terjadi kalau sudah seperti itu? Ya sama kayak kita sedang sakit, pengobatannya tentunya tidak bisa cepat. Perlu waktu yang lebih lama. Kecuali Bapak Ibu punya waktu 24 jam mengenali atau mengobservasi anak, mungkin bisa. Tapi itu pun butuh waktu lagi. Butuh waktu lagi untuk apa namanya? Untuk mengambil kesimpulan hasil dari observasi. Nah, kalau di Stephen kita melihat setiap orang itu unik, maka pola pengasuhan juga akan unik. Di Stephen kita mengakui semua jenis pola parenting itu baik. Bagus. Tapi tidak untuk semua anak. Itu makanya perlakuannya juga beda. Jadi jangan heran nanti ya. Kalau misalnya ada orang tua yang bilang, alah Bapak itu bilangkan tokoh parenting tertentu ya. Kebanyakan teori, buktinya aku terapkan ke anakku nggak sesuai. Ya, saya dulu pernah dengar dari adik ipar saya ya. Alah, Dokter Aisyah Dahlan tuh banyak kali ceritanya. Adik terapkan ke anak adik nggak sesuai katanya. Karena memang nggak semua jenis parenting itu bisa diterapkan ke anak gitu, nggak efektif. Ya, dengan kita tahu, kita lebih mudah untuk menentukan pola pengasuhan. Kita bisa lebih unik memperlakukan anak pertama sama anak kedua. Tapi dengan kondisi kita pun sebagai orang tua nyaman melaksanakannya. Itu kata kuncinya. Karena bicara parenting, kita bicara tentang orang tua. Pastikan orang tuanya nyaman, baru orang tua nyaman, orang tua bahagia ini akan membuat anaknya juga bisa nyaman dan bahagia untuk tumbuh kembang. Ya. Kalau ada yang mau fokus ke bisnis juga bisa. Aku ini lebih cocok jadi pegawai atau jadi orang yang membuka bisnis sendiri. Kalau aku mau buka bisnis, apa yang harus kupersiapkan lebih dulu? Ini akan jauh lebih mudah ketika kita tahu potensi kita. Memilih jurusan lagi. Ini bagian kecil nih. Ya, yang bisa diambil manfaatnya dari Stephen. Potensi partner bisnis juga. Ya, banyak kadang-kadang kegagalan bisnis itu disebabkan karena partnernya akhirnya tidak sesuai. Ya. Akhirnya nggak nyaman berpartneran dengan itu. Jadi dengan kita tahu kita potensinya apa, terus partner kita itu potensinya apa, kita bisa mengkoordinasikan. Bisa saling melengkapi, bisa saling memahami. Terus memetakan teamwork terbaik ya.
Ini saya rasakan langsung ketika saya sebelum 2019 ke belakang, saya 13 tahun di sebuah perbankan, dan dari 2012 sampai 2018 ada 6 tahun saya ngelit sebuah tim marketing, ya 6 tahun, dan 2 tahun terakhir ketika saya terapkan aplikasikan konsep Tipin ke tim saya, ini tim bisa jadi solid banget, minim konflik, dan kita cenderung lebih enjoy untuk bisa ngejar target. Kita bisa lebih menikmati kerja sama tim, ya ketika saya aplikasikan. Jadi untuk Bapak Ibu yang punya organisasi, punya bisnis, punya usaha, boleh tuh pegawainya dites Tipin kan, kalau mau konsultasi bagaimana cara mengelola potensi-potensi bawahan atau potensi-potensi organisasi ini, nanti boleh diskusi lebih lanjut. Atau menjadi guru terbaik bagi anak ya. Ya karena memang tugas mendidik itu sebenarnya kan tugas utama orang tua. Guru itu sebagai pembantu aja sebenarnya. Makanya dia kita bayar. Jadi jangan serahkan semua potensi kecerdasan anak itu jadi tanggung jawab guru. Ya, tetap kita sebagai orang tua kita yang diberikan amanah oleh Allah tuh kita, bukan gurunya gitu. Karena gurunya kan punya anak juga. Bagi orang tua tugas mendidik itu tugas utama kita. Atau hubungan Pak Sutri yang samarah. Ya. Beberapa kali saya menemukan atau klien yang datang konsultasi tentang pasangan, kondisinya udah stuck, kondisinya udah ngerasa nggak nyaman, nggak cocok, nggak saling memahami. Tapi ternyata bukan karena nggak cocok, ya, karena mereka nggak saling mengenali, nggak saling memahami kenapa-kenapanya. Misalnya ada suami yang kelihatan cuek, atau misalnya ada suami yang kok lebay banget sih, sementara aku aja nggak gitu, aku aja perempuan nggak lebay-lebay kali kayak gitu. Jangan-jangan suamiku, nah karena nggak saling memahami, akhirnya prasangka negatif yang sering muncul. Dan yang kami dapatkan ketika mereka tes Tipin, terus mereka tahu potensi masing-masing, akhirnya mereka sendiri yang bilang, mereka seperti menemukan cintanya kembali. Oh ternyata aku yang salah persepsi. Aku memaksakan apa yang dalam pikiranku ke pikiran dia. Aku minta untuk dimengerti. Nah, itu kasus-kasus Pak Sutri yang sering kita dapat ya. Terus keunggulannya apa sih? Oke, tools untuk pengenalan potensi, pengenalan karakter, kepribadian itu banyak. Terus kenapa harus Tipin? Apa keunggulannya? Pertama, Tipin itu simple. Kita semua promotor ataupun para praktisi Swipin itu selalu disampaikan agar bagaimana menjelaskan konsep Tipin itu sesimpel mungkin agar mudah dipahamin oleh siapapun. Ya. Karena setelah itu mereka membutuhkan bagaimana cara mengaplikasikan, bukan teorinya yang mereka butuhkan, tapi bagaimana mengaplikasikannya. Nah, tes Tipin itu mengedepankan itu, bagaimana supaya seorang ibu yang sudah sibuk dengan segala macam kesibukan rumah tangganya, ketika mendengar penjelasan Tipin, dia udah langsung tahu bagaimana memperlakukan anaknya. Jadi bukan hasilnya itu bukan jabaran-jabaran dalam bentuk diagram atau persentase-persentase yang untuk membacanya kita butuh mikir lagi. Bukan seperti itu. Itu yang jadi keunggulan Tipin ya. Sehingga lebih mudah bagi kita, para promotor Tipin, menemukan akar masalah. Jadi miliaran manusia, ya karena kecenderungan ada 9 personality genetik, maka akar masalahnya nggak jauh-jauh dari 9 penyebab ini. 9 akar masalah. Yang kedua, keunggulannya akurat, 95%. Ya. Validitasnya 95%. Kenapa? Tipin itu cari tahu operating system, bukan cari tahu hardware-nya. Yang dicari tahu adalah operating system-nya. Yang diperbaiki, apa yang dicari tahu ini Android atau iOS.
Ya kalau Android, apa keunggulan Android? iOS apa keunggulan iOS? Makanya harus diinstal sesuaikan dengan operating sistemnya. Terus yang ketiga dia aplikatif. Ini yang paling penting ya. Percuma kita belajar rumit-rumit atau apa namanya terkesan sangat ilmiah gitu ya. Tapi pada saat mengaplikasikannya kita bingung bagaimana caranya. Terus ketika kita tes, oh ini ternyata cuma untuk pengembangan sumber daya manusia aja, atau cuma untuk parenting aja, atau cuma untuk bisnis saja. Enggak, Stipin itu aplikatif bisa diterapkan di berbagai macam lini kehidupan. Kenapa? Karena kita bicara tentang hulu, kita bicara tentang otak. Yang otak ini jadi sumber gerak manusia. Jadi begitu kita pegang, kita cari tahu kecenderungan belahan otak dominan seseorang, kita bisa tahu juga bagaimana mengaplikasikannya supaya apapun yang dilakukan itu bisa nyaman. Makanya ketika kita bicara tentang bagaimana belajar mengajar, kita bisa uraikan profesi, kapal, politik, ya human resource, semua bisa. Tergantung Bapak Ibu butuhnya di mana aja. 3 itu yang paling penting keunggulan tes Stipin. Terus metode tesnya juga menggunakan sifatnya biometrik, itu yang membuat hasilnya seumur hidup, tidak dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Artinya seseorang ini mau sakit mau sehat itu nggak mempengaruhi hasil. Ya, itu nggak mempengaruhi hasil. Mau dia umurnya 17 sama 50 tahun itu tetap sama, nggak akan berubah hasilnya. Terus pada saat bagi muslim ya, mungkin ini akan sangat jadi pertimbangan bahwa pada saat risetnya Pak Farid selaku apa namanya foundernya itu selalu membandingkan dengan konsep Al-Quran. Jadi semua teori dipelajarin baik dari barat ataupun dari manapun, tapi selalu dibandingkan atau di framing dengan Quran itu sendiri. Kalau ada yang ternyata tidak sesuai, berarti tidak sesuai dengan fitrah. Jadi tidak ada yang bertentangan dengan Quran. Dia 1 kali seumur hidup. Nah, tes Stipin untuk siapa aja? Bisa orang tua. Pokoknya kalau masih namanya manusia, itu butuh tes Stipin. Ya, orang tua dan anak, kalau kita bicara pengasuhan, guru, dosen, dan pendidik, kalau kita bicara tentang belajar mengajar, pasutri, mempersiapkan pernikahan, ataupun kalau sudah mulai lama menikah, mulai ngerasain kejenuhan, itu butuh merefresh lagi, butuh saling memahami lagi, ataupun karyawan swasta, untuk meningkatkan kepercayaan diri, profesional, trainer, public speaker, semuanya. Selagi masih namanya manusia, itu masih butuh. Sama siapa mau tes Stipinnya? Tentunya harus dengan promotor yang berlisensi. Bapak Ibu yang belum pernah tes Stipin, boleh nanti hubungin yang mengundang, promotor yang mengundang. Mereka semua sudah dapat lisensi dari Stipin ya, Stipin Brain. Atau bisa juga booking promotor melalui aplikasi atau web testipin.com. Silakan cari domisili, nanti akan muncul beberapa promotor di domisili tersebut.